see what I see? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk cerita di episode kali ini, saya ingin menceritakan tentang pengalaman horor yang dialami teman saya. Jadi dia adalah teman kerja saya, namanya Mbak Ayu. Saya dan Mbak Ayu kebetulan diterima kerja di Senayan City, Jakarta. Kami bekerja di sebuah kafe. Maaf, nama kafenya tidak saya sebutkan karena untuk menjaga privasi. Namanya kafe, kerja di kafe, pasti kena shift, pagi dan sore. Kafe tempat kami bekerja terbilang ramai pengunjung. Itu terbukti dari banyaknya penjualan saat closing, di laporan pendapatan kasir setiap malam. Hari itu, saya dan Mbak Ayu kena shift sore. Seperti biasa, kita ada overhandle dari yang shift pagi. Kerjaan kami di kafe itu menuntut kita harus bisa fleksibel. Kita jadi kasir, merangkap waiter. Jadi tanggung jawab kita double. Tapi alhamdulillah kami bisa handle dengan baik dan jarang sekali ada masalah. Semua berjalan dengan baik. Kami sudah selesai closing dan semua laporan juga sudah kelar. Dan kami tinggal pulang. Saya nemenin Mbak Ayu di parkiran mall. Mbak Ayu biasanya dijemput suaminya. Tapi malam itu si suami Mbak Ayu datangnya agak telat jemput. Sebelumnya suami Mbak Ayu sudah telepon untuk memberitahu. Saya gak tega aja mau pulang duluan dan ninggalin Mbak Ayu sendirian. Mana dalam keadaan hamil sekitar 7 bulanan. Akhirnya saya putuskan untuk nunggu suami Mbak Ayu sampai datang menjemput. Sekitar 20 menit kemudian, sebuah motor cowok dengan lampu yang terang banget dengan suaranya rada kenceng dan datang menghampiri kita. Sambil menyerahkan helm ke Mbak Ayu, suami Mbak Ayu menyapa saya. "Mbak, terima kasih ya sudah nemenin Ayu nunggu." "Iya mas, sama-sama. Hati-hati mas, Mbak," balas saya. Kemudian Mbak Ayu dan suaminya berlalu meninggalkan parkiran mall. Dan saya pun segera menuju motor saya yang terparkir di pojok parkiran itu dan saya segera melaju pulang. 2 hari kemudian saya kebagian shift sore lagi. Tapi kali ini saya tidak bareng sama Mbak Ayu. Ada yang bilang Mbak Ayu gak masuk izin sakit. Saya dan teman-teman yang lain berencana untuk menjenguk Mbak Ayu besoknya. Hari itu saya sengaja berangkat lebih awal karena janjian sama teman-teman untuk jenguk Mbak Ayu. Akhirnya kita sampai juga di rumah Mbak Ayu. Ternyata Mbak Ayu tinggalnya gak jauh dari tempat kerja kita. Suasana sekitar rumah Mbak Ayu adem banget. Pohonnya tinggi-tinggi dan besar-besar. Kalau malam rada horor juga kayaknya. Baru aja kita nyampe, tiba-tiba Mbak Ayu keluar dari pintu dan langsung manggil kita. "Hei, sini, masuk." Mbak Ayu mempersilahkan kita masuk. Tapi suaminya lagi tidak di rumah karena shift pagi. Suami Mbak Ayu bekerja sebagai security di bank swasta. Lalu kita semua masuk. Sambil diselingi bercanda, ketawa ke TV, kita menanyakan kondisi Mbak Ayu. Dan Mbak Ayu menjawab, "Aku cuma masuk angin."
Tiba-tiba saya nyeletuk dong. Mbak, emang gak serem tinggal cuma berdua di rumah sebesar ini? Ah, sudah biasa mah, gak takut. Jawab Mbak Ayu dengan santai. Melihat kondisi Mbak Ayu yang perutnya semakin gede, kita mengusulkan ke ownernya agar Mbak Ayu jangan dikasih masuk shift sore. Kasian. Dan owner menyetujui. Pagi ini saya satu shift lagi sama Mbak Ayu. Kami menjalankan aktivitas seperti biasa. Buka rolling door, nyiapin semua kondimen-kondimen dan lain-lain seperti biasanya lah. Saat saya menyalakan mesin kasir, tiba-tiba Mbak Ayu nyamperin saya, seperti mau bilang sesuatu. Terus saya tanya, "Kenapa Mbak?" Lalu dengan menarik nafas sebentar, Mbak Ayu ngomong, "Kamu ada info kontrakan yang kosong gak, Jo?" Tanya Mbak Ayu. Sambil nyalain mesin kartu kredit, saya bilang, "Oh, coba nanti saya tanya teman-teman dulu Mbak." Terus pelan-pelan saya nanya ke Mbak Ayu, "Emang kenapa Mbak? Kok pengen pindah? Kan enak kontrakan yang sekarang, gede banget, luas juga halamannya." Lalu perlahan-lahan Mbak Ayu mulai menceritakan apa yang membuat dia dan suaminya pengen pindah. Jadi gini Jor, 2 hari yang lalu suami aku kan kerja shift malam. Aku sendirian di rumah, aku gak bisa tidur. Terus aku duduk aja di kamar. Gak tahu kenapa, malam itu aku ngerasa dingin banget. Sampai aku pakai jaket, pakai selimut, tapi masih tetap dingin. Tiba-tiba pas aku noleh ke pojokan, tiba-tiba Mbak Ayu menghentikan ceritanya dan terlihat ketakutan sampai mau nangis. Saya penasaran banget, tapi saya tahan karena melihat Mbak Ayu kayak orang ketakutan banget. Mbak Ayu sudah terlihat lebih tenang setelah minum air putih yang saya kasih. Ya sudah, Mbak, gak usah diceritain kalau bikin Mbak Ayu seperti ini. Saya coba menenangkan. Aku gak apa-apa kok, sahut Mbak Ayu pelan. Kemudian Mbak Ayu melanjutkan ceritanya. Jadi saat itu badanku berasa dingin banget dan seperti merinding. Kayak dagingku tuh rasanya beku banget, kayak di dalam freezer. Terus aku ngerasa seperti ada yang memperhatikan di pojokan. Lalu aku noleh dong ke pojokan dan tahu nggak? Kuntilanak. Dia di pojokan. Dia pakai rambut dia yang panjang banget buat ngipasin aku. Aku teriak. Dia malah senyum menyeringai. Serem banget, sumpah. Terus aku baca-baca semua surat. Kulhu, Al-Alaq, Anas, Ayat Kursi. Dan akhirnya dia pergi menghilang. Nembus jendela sambil ketawa nyerimin banget. Ya Allah Mbak, serem banget. Sahut aku ngerasa serem banget dengernya. Mungkin bener kata orang-orang tua zaman dulu Mbak. Katanya kuntilanak itu seneng banget sama perempuan hamil. Katanya sih wangi baunya. Ya sudah, Mbak Ayu malam ini nginep di kosan Nurul aja dulu. Aku menyarankan, nanti biar anak-anak bantuin suaminya Mbak Ayu buat pindahan. Iya, terima kasih ya. Sama-sama Mbak, saya menjawab. Akhirnya Mbak Ayu dan suaminya pindah ke kontrakan di dekat anak-anak karyawan kafe. Dan semua aman, karena kita sering ngaji bareng. Jadi terima kasih sudah diizinkan untuk bercerita di Do You See What I See. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini agar kita lebih mendekatkan diri sama Allah dan mohon perlindungannya dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
@ceritahoror@gmail.com.